Hai, saya Mayang, survivor cancer mamai. Saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Sebelum terkena CA, saya bekerja di kantor pusat salah satu bank yang berlokasi di Jalan Sudirman. Saya juga aktif di kegiatan Dharma Wanita. Alhamdulillah saya mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan passion saya. Perusahaan sering meminta saya untuk sharing knowledge ke seluruh kantor cabang kami yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga saya bisa traveling dengan sambil menjalankan pekerjaan saya. Di saat saya sedang berbahagia, tiba-tiba tanpa sengaja saya menemukan benjolan pada payudara kanan saya di akhir tahun 2010. Lalu di awal 2011 saya mendatangi dokter di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Timur. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, dokter meminta saya untuk menjalani operasi. Lalu saya coba mencari second opinion dengan berkonsultasi ke beberapa dokter spesialis bedah onkologi di beberapa rumah sakit. Dan endingnya saya akhirnya menjalani operasi di bulan Januari 2011, operasi lumpektomi atau BCT. Setelah itu dokter meminta saya untuk menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali. Kemoterapi pertama kali ini membawa trauma yang sangat berat untuk saya karena saat itu saya betul-betul kehilangan seluruh kepercayaan diri saya. Mulut saya penuh dengan sariawan, bintik-bintik, tidak bisa makan, tidak bisa minum, bobot saya sampai habis 15 kg. Dan juga tangan saya sempat rusak. Di sini bolong, tidak ada dagingnya, hanya tulang-tulang. Setelah itu saya kolaps selama 43 hari. Setelah sembuh dari kolaps, saya pulang dan saya tidak mau lagi menjalani pengobatan medis. Saya mencoba menjalani pengobatan alternatif dengan mendatangi beberapa pengobatan herbal. Tetapi terus terang, saya tetap dikejar-kejar rasa takut akan kanker itu menjalar lagi. Sampai akhirnya saya kembali lagi menjalani pengobatan medis di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Barat. Di sana dokter meminta saya untuk menjalani terapi medis secara lengkap, mulai dari kemoterapi, radiasi, suntikan hormon, terapi obat hormon, dan sebagainya. Setelah saya menjalani terapi medis secara lengkap dan saya dinyatakan sembuh, lalu saya menjalani evaluasi medis. Dari hasil evaluasi medis tersebut ternyata ditemukan ada benjolan pada tulang tengkorak batang kepala saya. Di situ saya harus menjalani lagi serangkaian pemeriksaan dan pengobatan, alhamdulillah itu bisa diatasi. Di tahun 2015 itu saya kembali drop dan dirawat di rumah sakit, ternyata terdapat banyak kista pada kolon saya. Sehingga saya harus menjalani serangkaian pemeriksaan lagi dan pengobatan lagi. Alhamdulillah saya bisa sembuh. Di tahun 2015 ini terus terang saya berada dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Sudah kepala saya gundul, badan saya habis, rasa percaya diri benar-benar hilang. Saya sudah tidak bekerja dan saya juga sudah tidak aktif di kegiatan apapun juga. Di situ saya bertemu dengan Dewi Yulita dan memperkenalkan saya dengan CISC, Cancer Information Support Center. Setelah bertemu dengan teman-teman CISC, saya merasa bahwa ada dunia yang lain ternyata. Ada dunia yang jauh dari pemikiran saya bahwa kanker itu bukanlah suatu penyakit yang menakutkan. Bahwa walaupun kita kanker, kita tetap bisa eksis, bisa tampil seperti orang-orang sehat pada umumnya. Di sini saya mulai bangkit lagi, saya memiliki kegiatan-kegiatan yang belum pernah saya lakukan, seperti saya bisa menari, walau tidak segemulai penari profesional, saya bisa berjalan berlenggak-lenggok di atas panggung seperti Pragawati, walau tidak segemulai Pragawati profesional. Tetapi lagi-lagi Allah masih menguji saya. Di tahun 2017, bulan Mei kalau tidak salah, itu saya drop kembali. Berdasarkan serangkaian pemeriksaan, terdapat benjolan pada payudara kanan dan kiri saya. Dan di saat yang bersamaan, jantung saya bermasalah. Terdapat keboncoran pada serambi bilik kanan jantung saya. Sehingga saya harus menjalani perawatan dan kontrol rutin dengan dokter jantung selama 4 bulan.
Setelah jantung saya normal, saya menjalani operasi kembali, yaitu operasi lumpektomi pada payudara kanan dan kiri. Menurut dokter, saya hanya cukup menjalani operasi saja tanpa melakukan terapi apapun. Tetapi sayang, pada akhir Desember 2017, berdasarkan hasil IHK, ternyata kanker saya ganas. Dan saya harus kembali menjalani operasi mastektomi. Sini saya sempat down, saya sempat drop. Saya marah, saya kecewa sama keadaan. Saya berpikir kenapa Allah terus-menerus menguji saya, apa salah saya, apa dosa saya. Sehingga saya akhirnya menjadi pribadi yang sangat moody, menjadi pribadi yang mudah marah. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa tidak sepatutnya saya marah. Karena apapun yang diberikan Allah pasti itu yang terbaik untuk diri saya. Kalau selama ini begitu banyak kebahagiaan yang diberikan Allah, saya tidak pernah protes, kenapa saya harus protes dengan penyakit ini? Akhirnya saya kembali bangkit, ditemani oleh teman-teman yang ada di CISC, saya menemukan kembali diri saya yang sempat terpuruk. Saya sanggup lagi mengatasi penyakit saya dan saya menjalani operasi kembali di akhir Desember 2017. Operasi pengangkatan payudara yang dilanjutkan dengan operasi rekonstruksi. Setelah menjalani operasi, saya lalu diminta dokter untuk kembali menjalani kemoterapi lagi. Walaupun terus terang saya sempat takut karena saya punya pengalaman yang begitu buruk dengan kemoterapi, tapi dengan rasa percaya diri, dengan support yang diberikan oleh suami dan anak-anak juga terutama dengan teman-teman CISC, akhirnya saya kembali kuat menjalani kemoterapi. Kemoterapi berjalan dengan lancar, tetapi di kemoterapi yang ketiga ternyata saya mengalami delay respon alergi. Sehingga seluruh badan saya merah-merah dan bengkak-bengkak itu menyerang saluran pencernaan saya dan saluran tenggorokan saya. Sehingga saya kembali drop. Setelah kondisi saya fit, saya harus kembali menjalani kemoterapi lanjutan. Alhamdulillah proses itu semua dapat saya atasi. Dan saya bisa beraktivitas kembali, baik bergabung di tim tari CISC maupun menjalani kegiatan saya di Dharma Wanita. Di awal 2019 saat saya sedang menjalani evaluasi, ternyata pada liver saya dan pada limfoma saya ditemui adanya benjolan. Sehingga saya kembali harus menjalani serangkaian pemeriksaan medis. Alhamdulillah di bulan Juni 2019 dokter menyatakan bahwa benjolan yang ada pada liver saya dan yang ada pada limfoma saya itu adalah tumor jinak. Saya berharap semoga benjolan tersebut selamanya tidak akan pernah mengganas. Saya berusaha menjalani pola hidup sebaik mungkin, menjalani pola hidup sehat, rutin berolahraga semampu yang saya bisa, berpikiran positif dan enjoy menghadapi penyakit saya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya bisa mengatasi apa yang menjadi momok di masyarakat bahwa kanker itu menakutkan. Jadi pesan saya buat teman-teman yang sedang menjalani pengobatan kanker, yang baru divonis kanker, jangan pernah takut bahwa kanker itu bukanlah penyakit yang menakutkan, bukanlah penyakit yang mematikan. Belajarlah menerima kenyataan, berusahalah untuk menata hati. Jalanilah terapi medis sesuai dengan saran dokter secara lengkap. Dan harus bergabung dengan salah satu komunitas kanker. Karena dengan komunitas itulah kita bisa menjadi kuat, kita bisa yakin bahwa bukan kita sendiri yang menderita di dunia ini. Banyak teman-teman yang senasib dengan kita. Sedangkan untuk masyarakat di luar sana yang belum terdeteksi kanker, belajarlah menjalani pola hidup sehat, rutin berolahraga, menjalani deteksi dini terhadap kanker, menjaga kesehatan yang diberikan oleh Allah. Semoga kalian bisa hidup sehat dan tidak pernah mengalami sakit seperti yang saya alami. Untuk komunitas kanker CISC, terima kasih karena kalianlah yang telah mengembalikan rasa percaya diri saya yang sempat terpuruk, sehingga saya bisa kembali menjadi Mayang yang seperti dulu lagi.